Jadi kali ini aku bakal jawab pertanyaan lagi, tapi buat kamu yang pertanyaannya aku jawab, jadi misalnya nih ada nama kamu yang pertanyaannya aku jawab, kamu akan aku beliin skincare gratis. Jadi akan kita jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari Lance, pakai Z. Rekomendasi face wash FW untuk skin barrier lagi ngamuk. Oke. Jadi sebenarnya kalau skin barrier lagi ngamuk berarti hati lagi keganggu tuh. Biasanya tanda-tandanya itu skin barriernya mukanya, kulit mukanya itu kering, merah, gampang ngelupas. Terus kayak tanda-tanda iritasi. Nah, tapi kalau misal terus-terusan iritasi, lama-lama dia bisa jadi jerawat yang meradang. Jadi karena memang tidak ada pertahanan kulitnya. Jadi skin barrier itu sebenarnya ada pertahanan kulit alami. Nah, biasanya kalau kayak gini, kamu jangan tuh pakai face wash yang ada salicylic acid atau yang penuh, ada yang banyak sama bahan-bahan aktif. Jadi kalau misalnya kamu lagi kondisi skin barrier keganggu, itu pakai dulu face wash yang gentle. Yang artinya itu memang pH-nya seimbang, terus dia nggak ada bahan aktif. Mungkin ada bahan aktif tapi bukan untuk yang mengikis sel kulit gitu, cuman untuk membersihkan aja. Contoh misalnya yang ada ceramide atau mungkin ada niacinamide, itu boleh kamu pakai yang gentle cleanser. Terus biasanya boleh pakai sabun cuci mukanya yang nggak ada scrubnya. Jadi memang yang gentle. Terus dia juga nggak ada SLS atau SLES gitu, ada sulfat-sulfatnya. Biasa kamu lihat di kandungan ingredientsnya itu nggak ada kayak gitu. Itu artinya gentle cleanser. Nah, kamu boleh pakai kalau memang skin barrier kamu lagi keganggu gitu ya. Nah, tapi jangan lupa pakai skincare juga penting. Jadi kalau misalnya selain sabun cuci muka, kamu juga harus pilih moisturizer yang contoh yang ada hyaluronic acid atau ceramide. Terus pakai sunscreen juga jangan lupa. Jadi memang 3 basic skincare ini harus diperhatiin. Yang pertama ada sabun cuci mukanya yang gentle. Kedua itu ada sunscreen ya, pakai aja minimal SPF 30 dan physical sunscreen. Dan yang ketiga pakai moisturizer atau pelembab yang ada ceramide atau hyaluronic acid gitu ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Giselle Shop. Habis pakai peeling harus dicuci lagi, emang nggak boleh dibawa tidur. Oke, mungkin ini kita ngomonginnya si peeling serum atau peeling solution. Jadi memang peeling solution atau peeling serum adalah salah satu dari chemical exfoliate. Jadi memang eksfoliasi itu ada 2, ada physical exfoliate sama chemical exfoliate. Nah, peeling solution ini adalah chemical exfoliate. Jadi kalau misalnya memang untuk eksfoliasi, contoh kalau physical exfoliate itu adalah eksfoliasi pakai scrub. Jadi memang digosok tuh secara fisik gitu ya. Kalau chemical exfoliate, eksfoliasi untuk ngebersihin sel kulit matinya secara kimia. Biasanya dia pakai peeling serum yang ada AHA dan juga BHA, alpha hydroxy acid sama beta hydroxy acid gitu. Jadi memang nanti kamu tetes. Oke, tetes peeling serumnya biasanya itu kan punya dia tujuannya untuk membersihin kikis sel kulit mati, mempercepat pergantian sel kulit. Nah, kalau kayak gini jangan didiemin terus sampai malam, jangan di bawah tidur. Karena nanti kalau misalnya kamu tinggal tidur, itu bisa bikin iritasi. Karena kan kelamaan di kulit kamu. Dia kan terus-terus ngikis sel kulit mati kamu tuh. Bahkan nanti bisa bikin iritasi karena terlalu kering gitu ya. Jadi memang kalau misalnya pakai peeling solution, biasanya ada anjuran di produknya. Ada 1 menit, 5 menit, 15 menit tergantung. Jadi misal kamu harus baca dulu tuh di produknya. Kalau memang ternyata 1 menit, ya udah setelah 1 menit kamu bilas. Setelah bilas jangan lupa pakai pelembab, dan besok paginya wajib pakai sunscreen gitu ya. Jangan ditinggal tidur, karena kalau ditinggal tidur ada resiko untuk jadi iritasi dan juga kulit kamu jadi kering gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari F. Eksfoliasi itu bisa dari umur berapa, Dok? Oke, jadi memang balik lagi aku jelasin. Eksfoliasi itu tujuannya untuk ngebersihin sel kulit mati. Oke, dari minyak, sel kotoran, sama sel kulit mati yang nyumbat di pori-pori kamu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia nggak jadi jerawat yang meradang gitu ya. Jadi supaya nggak kebentuk komedo. Karena kalau komedo didemin, nanti ada bakterinya masuk, bisa jadi jerawat yang meradang gitu. Itu tujuan dari eksfoliasi. Nah, kalau kamu misalnya mau eksfoliasi, itu boleh biasanya tuh kalau udah mulai di atas puber sih, kayak misal 17 tahun ke atas gitu. Karena kan biasanya udah mulai berminyak tuh, udah mulai terbentuk komedo. Karena secara puber itu kan ada perubahan hormon. Nah, kalau perubahan hormon itu, biasanya kan produksi minyak kan makin banyak. Nah, produksi minyak yang makin banyak itu udah boleh buat eksfoliasi. Karena produksi minyak yang banyak itu rentan sekali beresiko untuk nyumbat pori-pori. Supaya pori-porinya nggak kesumbat, kamu boleh rutin lakukan eksfoliasi gitu ya, supaya nanti nggak jadi jerawat, nggak jadi komedo. Oke.
Sip, kita lanjut. Dari pertanyaan keempat ya harusnya ya. 1, 2, 3, 4. Oke, keempat. Dari D. Sofia. Dok, kalau abis pakai moist, terus rasa cekat-cekit gitu artinya apa? Oke, ini pertanyaan cukup bagus dan cukup unik. Jadi biasa gini, kalau memang ternyata kamu kulitnya lagi iritasi, terus kamu pakai bahan-bahan moisturizer yang ada bahan aktif, contoh kayak salicylic acid, itu ngerasa cekat-cekit, berarti artinya sebenarnya kulit kamu tuh lagi iritasi tuh, lagi kering banget, akhirnya dia ada rasa perih-perihnya. Nah sebenarnya itu adalah tanda kalau misalnya kamu jangan pakai nih, ini kulit kamu lagi iritasi, jangan pakai yang punya bahan aktif yang mengiritasi lagi atau yang mempercepat pergantian sel kulit lagi, karena nanti rentan jadi gangguan skin barrier gitu yang tadi udah kita bahas ya. Nanti bisa jadi kulitnya kering, jadi iritasi, jadi gampang jerawatan gitu ya, ngelupas dan segala macam. Tapi kalau misal ternyata kamu cekat-cekitnya itu ngeras pas abis cuci muka nih, terus kamu pakai pelembab kayak hyaluronic acid, terus dia ngerasa cekat-cekit, bisa aja itu proses pengeringan, penyerapan si moisturizernya. Karena kan pernah kan kalau misalnya kamu habis cuci muka nih, terus kamu pakai moisturizer, terus kamu diemin, kan dia dari basah tuh kulitnya, terus kalau kamu diemin kan lama-lama mengering. Nah selama mengering itu tuh ada rasa cekat-cekit, geli-geli gitu, bukan rasa perih. Kalau rasa perih berarti artinya iritasi, tapi kalau cuman kayak geli-geli dikit gitu artinya dia proses pengeringan atau mungkin penyerapan dari moisturizernya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia penyerapan atau pengeringan nggak masalah, tapi kalau misalnya lagi iritasi terus kamu pakai bahan aktif kayak salicylic acid, terus dia atau glycolic acid atau retinol, terus dia jadi ngerasa perih, cekat-cekitnya perih, itu artinya udah mulai iritasi, jangan dilanjutin gitu ya. Semoga penjelasannya paham ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir, oke? Dari Ferry WK panjang nih. Dok, boleh bertanya? Aku bingung banget, gimana caranya hilangin close komedo, kasih saran produk. Oke, jadi balik lagi, aku akan jelasin. Close komedo itu adalah salah satu bentuk jerawat, tapi yang tidak meradang. Jadi memang kalau jerawat itu ada dua, jerawat meradang dan tidak meradang. Yang tidak meradang itu ada open komedo, yang komedo bisa hitam-hitam tuh ya. Terus juga ada yang close komedo. Close komedo itu yang komedo tertutup. Ya biasanya komedo putih, white head. Nah kalau yang kebuka itu black head gitu. Nah sedangkan yang meradang itu banyak banget tuh, ada papul, pustul, terus nanti juga ada kistik, nodul dan segala macam. Nah kalau misalnya jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin close komedo adalah satu bentuk jerawat. Jadi jerawat itu memang terbentuk karena ada produksi minyak, terus ada sumbatan pori-pori, sama ada infeksi bakteri. Oke. Nah, kalau misalnya buat ngilangin si close komedo ini, sarannya adalah mungkin penyebab utamanya apa? Skincare yang nggak cocok bisa. Atau mungkin kamu gagal produksi minyak yang banyak. Ya, misal contoh kamu sering makan manis, akhirnya minyaknya makin banyak, minyaknya kegabung sama sel kulit mati, nyumbat pori-pori. Itu juga bisa berbentuk si close komedo. Atau mungkin tadi karena skincare-nya nggak cocok, itu juga bisa. Cara sebenarnya buat ngilanginnya yang paling gampang, pertama tetap balik lagi ke basic skincare dulu. Kamu cari basic skincare yang cocok, itu pondasi awal dan pondasi utamanya. Cari basic skincare, sabun cuci muka yang gentle pakai, terus pakai sunscreen yang physical sunscreen aja SPF 30, terus pelembabnya boleh yang punya bahan yang melembabkan aja, contohnya kayak hyaluronic acid gitu, boleh pakai. Terus nanti kamu boleh rutin eksfoliasi pakai serum, peeling serum AHA BHA itu setiap seminggu 2 kali. Biasanya aku supaya lebih gampang diingetinnya, eksfoliasi di hari Senin sama hari Kamis lah, itu biar gampang, seminggu 2 kali. Oke, tujuannya kan tadi eksfoliasi untuk kebersihin sel kulit mati supaya dia nggak nyumbat pori-pori. Karena sebenarnya close komedo itu adalah sel kulit mati, minyak dan kotoran yang nyumbat di pori-pori dan dia nggak bisa keluar. Jadinya close komedo gitu, karena nanti kalau misalnya dia nggak dibersihin, lama-lama bisa jadi jerawat. Oke, mungkin 5 pertanyaan itu yang bakal aku jawab dulu. Jadi kalau misalnya ada nama kamu, udah dijawab pertanyaannya, kamu boleh DM, nanti kasih capture dari YouTube ini, nanti kamu boleh DM aku. Nanti akan aku kirimin hadiah, oke? Kalau mau tanya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, nyalain lonceng notifikasi supaya nanti kalau aku posting video baru lagi, kamu bisa langsung nonton, oke? Aku Dr. Richard, semoga bermanfaat. Terima kasih.